di mana zikir itu tidak diajarkan atau diketahui oleh orang awam sebagai sarana untuk kamu bertemu, mengenal, dan bersama dengannya. Soal: lalu bagaimanakah caranya kita melakukan zikir dengan benar? Jawab: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ingin sedikit memberikan penjelasan mengenai kesalahan orang dikala melakukan zikir. Karena tidak sedikit orang yang mengeluh perihal mengenai zikir. Seumpama di saat dia berzikir, dia tidak merasakan apa-apa kecuali hanya mendapatkan rasa letih dan lelah saja. Padahal dia sudah banyak zikir yang dibaca dan sudah banyak pula menghafal seluruh maknanya. Tetapi mengapa dalam berzikir dia masih belum dapat merasakan kehadiran Allah? Seolah-olah Allah itu jauh darinya dan dia pun jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ada batas atau hijab pemisah antara dia dengan Allah. Konflik persoalan ini terus bermain di dalam pikirannya, sehingga terbawa ke dalam batin yang amat membingungkan tanpa penjelasan. Lama-lama orang seperti ini akan merasa jemu untuk meneruskan zikirnya. Di dalam hatinya berkata, apakah ada yang salah pada zikirku? Padahal zikir-zikirku itu kuperoleh secara talqin dan ijazah dari seorang guru mursyid. Soal: apakah yang membuat orang berzikir tidak merasakan kehadiran Allah dan sulit untuk membuatnya akrab dengan Tuhannya? Jawab: masalah yang utama sekali adalah dalam zikir itu kamu tidak mengenalnya dengan sebenar-benarnya kenal. Kamu sekedar mengenalnya dalam ilmu-ilmu kalam yang kamu pelajari, tetapi tidak dengan rahasia cahaya kalbumu yang terdalam. Apabila kamu tidak mengenalnya dengan cahaya kalbu, maka asas niatmu untuk berzikir itu tidak kamu bangunkan dari sudut yang benar dan sempurna. Justru itu kamu harus memperbetulkan niatmu dahulu. Kemudian kamu bina niatmu itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal: apa yang membuat orang gagal untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawab: yang membuat orang gagal untuk sampai kepada Allah dan mengenalinya adalah karena mereka mendekatkan diri kepadanya bukan untuk tujuannya kepada Allah, tetapi untuk mengajukan berbagai macam permohonan dan keinginan. Karena mereka lebih mencintai urusan lahiriah yang cenderung duniawi ketimbang urusan alam kembali, yaitu akhirat. Kecenderungan orang melakukan pendekatan pada Allah karena mengharapkan sesuatu, atau orang tadi dalam keadaan susah. Keinginan lahiriah itulah yang memenjarakan kita menuju ma'rifat. Ruang kosong antara jarak, jeda, pemisah yang merintangi keakraban kita dengan Sang Pencipta. Jalan penghalang tadi berupa semua keinginan lahiriah yang diistimewakan oleh nafsu keduniawian, karena ingin berkuasa, ingin kekayaan, inginkan kebahagiaan, dan banyak keinginan. Itu semua yang dinomorsatukan. Lahirlah keserakahan. Jika itu yang masuk ke dalam jiwa dan pikiran kita, maka hati ini akan terasa gelap.
Mana mungkin orang seperti ini dapat sampai kepada Allah? Padahal untuk mendekat kepadanya pun kita harus mencari cahaya. Jika tidak, tentu membabi buta. Nah, itulah penggoda atau penghalang manusia untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal: lalu bagaimanakah caranya agar kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawab: sadarilah olehmu, setiap ibadah itu seharusnya dibangunkan atas dasar tauhid dan takwa, dan bukan karena mendambakan ganjarannya. Orang yang berzikir itu sewajarnya berada di makam ikhlas, sebagaimana bunyi sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya nilai niat itu lebih utama daripada perbuatan. Jadi apabila kita tidak mengenalnya melalui cahaya kolbu, maka zikirmu itu bertindak atas kemauan nafsumu sendiri. Kesilapanmu adalah karena kamu terlalu bergantung dengan amalmu dan tidak dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran itu, kamu menganggap zikirmu adalah dari usaha dirimu sendiri dan bukan dari kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu beranggapan ketika kamu berzikir bahwa kamulah yang mengingati Allah dan Allah itulah yang diingati. Lantaran demikian, sebenarnya kamu tidak menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Allah. Tiada sifat tawakal dan ridhomu kepada Allah dengan sebenar-benarnya ridho dan tawakal. Bagaimana mungkin kita dapat bersama dengan Allah selagi kita belum menyerahkan diri kepada Allah? Soal: lalu bagaimanakah caranya kita mengingat Allah dengan sebenar-benarnya ingat? Jawab: sesungguhnya tiada yang dapat mengingat Allah melainkan Allah itu sendiri yang dapat mengingat dirinya sendiri, dan tiada yang memuji Allah melainkan Allah. Dirimu hanyalah bekas penjahiran rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Kamu sebenarnya tiada, kosong semata-mata. Kamu bukanlah kamu yang sebenarnya. Ketahuilah olehmu, ketika kamu berzikir, sebenarnya bukan kamu yang berzikir, tetapi Allah yang berzikir memuji zatnya sendiri. Kamu sekedar menjadi alat pilihannya. Suara zikir yang melantung keluar dari lisanmu adalah sebenarnya suara yang berasal dari dalam sir. Suara zikir yang menerawang dalam batinmu sebenarnya adalah suara pemilik zikir itu sendiri. Sayangnya kamu tidak menyadarinya. Jadi janganlah kamu berzikir dengan tujuan zikir karena zikir, karena ini akan membuatmu terperangkap dan terpesona di makam yang akan memperlihatkan berbagai keajaiban karomah. Sebab ini jugalah yang menghambatmu dalam perhubungan makrifat dengan Allah. Jangan pernah pedulikan dengan keajaiban zikir seperti mengharapkan keutamaan dan faidah-faidahnya. Lakukanlah saja dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikirlah dari Allah, dengan Allah, kepada Allah, bersama Allah, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutuplah rapat-rapat pintu bibirmu agar zikir itu tidak kedengaran oleh sesiapapun. Hatta malaikat yang bertugas mencatatkan amalmu di bahu kanan pun tidak tahu di manakah munculnya zikir itu. Biarkan Allah saja yang tahu zikir itu berada di dalam sirmu, yakni di kamar yang Jibril sendiri pun dilarang memasukinya, agar kamu terlepas dari rasa ujub dan riya,
serta tidak senang mendapatkan pujian dari orang. Jika kamu telah dapat menjalankan zikir atas rasa ikhlas semata-mata kepada Allah, dan pasti Allah ridho kepadamu. Ketahuilah bahwa ikhlas itulah tauhid sebenarnya. Allah sendiri yang akan membimbingmu dan mengajarkanmu zikir yang khusus, yang hanya kamu saja yang mengetahui tentang rahasia zikir itu, di mana zikir itu tidak diajarkan atau diketahui oleh orang awam, sebagai sarana untuk kamu bertemu, mengenal, dan bersama dengannya. Soal: lalu bagaimanakah caranya kita melakukan zikir dengan benar? Jawab: zikir yang benar menurut sufi itu adalah ingat kepada Allah dengan Allah, bersama Allah dalam sudut kalbumu yang terdalam, serta dalam suasana yang paling diam dan hening, tanpa perlu mengeluarkan sebarang ucapan, hanya merasakan kehadiran Allah itu ada bersamamu dimanapun kamu berada, sehingga kamu dapat merasakan selalu ada bersama dengannya, seperti terbakarnya besi ke dalam api. Besi itu menjadi api, api itulah besi yang membakar. Tidak kamu lihat sesuatu sebelumnya melainkan Allah, tidak kamu lihat sesudahnya melainkan Allah, tidak kamu lihat sesuatu di dalamnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tiada lagi yang wujud melainkan Allah di dalam makam insan al-kamil. Sampai cukup masanya, besi telah keluar dari api sebagai besi yang indah dan sempurna, tidak lagi sebagai besi yang bodoh dan berkarat, serta berbuat kebaikan buat kehidupan dunia dan akhirat.